Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya ya. Saya tuh mau bahas tentang masalah global atau masalah dunia. Ternyata akhir-akhir ini dunia itu dilanda masalah besar. Ada beberapa yang menjadi masalah dunia. Ada dua hal yang menjadi pokok masalah dunia. Yang pertama, perang-perang kecil yang bisa memicu akan munculnya perang dunia. Itu poin pertama. Poin kedua yaitu perang dagang. Perdagangan adalah salah satu investasi dan sekaligus salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian nasional terhadap perekonomian global. Dimana kalau masalah perdagangan, jelas dunia tahu masalah perdagangan, dua sektor negara dagang terbesar yaitu Amerika dan juga Cina menjadi faktor utama pemegang pasaran global kalau masalah dagang. Dimana dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika saat ini, yaitu Presiden Donald Trump. Dimana Presiden Donald Trump meningkatkan tarif pajak terhadap produk-produk yang ada di dalam daftarnya kira-kira 100 negara lebih. Bahkan yang ada di ASEAN ini ada 11 negara. Dari 11 negara ASEAN ada 10 negara yang tarifnya ditingkatkan atau tarifnya dinaikkan. Salah satunya Indonesia. Indonesia juga terkena peningkatan tarif sebesar 32%, hampir menyamai Cina, karena Cina mendapatkan tarif 34%, hanya selisih 2%. Sedangkan yang lainnya juga terkena seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, lalu seperti Malaysia, Brunei Darussalam. 10 negara terimbas di ASEAN termasuk Indonesia. Dimana hal ini memicu situasi yang panas, di dunia perdagangan, bisnis, investasi maupun saham dunia. Dengan meningkatnya tarif yang diberikan oleh Donald Trump, tentunya ini membuat Cina juga membalas hal itu. Karena Cina merupakan negara besar pemegang perdagangan secara global yang mengimbangi Amerika. Ya, dimana Amerika itu menjadi Cina dan Amerika itu saling bermusuhan di dalam perdagangan, investasi, bisnis. Karena Cina menjadi satu-satunya negara yang memiliki perdagangan hampir menyamai Amerika. Dan hal ini bisa mengakibatkan inflasi. Atau resesi. Bukan inflasi ya, inflasi itu kan penyerangan. Bisa mengakibatkan resesi terhadap negara-negara yang belum siap akan kenaikan tarif. Ya, dimana kalau yang namanya resesi itu pasti barangnya semakin mahal. Itu ya. Ini juga berdampak bagi banyak negara yang membuat situasi dunia memanas. Salah satunya masalah perdagangan. Tarif dagang yang dinaikkan oleh Donald Trump itu memicu
gejolak panas bagi perekonomian dunia, terutama di sektor perdagangan, saham, investasi. Dan dengan balasan dari Cina untuk membalas Amerika, maka perusahaan Amerika juga terdampak. Sektor-sektor saham Amerika juga terdampak. Karena sebagian sektor saham Amerika juga berinvestasi mengelola di wilayah Cina. Tentunya hal ini sungguh rumit ya, sungguh rumit. Lalu bukan hanya itu aja. Masalah kedua yang membuat situasi global, situasi dunia panas, itu masalah perang. Biasanya perang besar itu terjadi karena dipicu dengan perang-perang kecil. Semua berawal dari perang-perang kecil yang mampu menarik perang besar itu terjadi. Pemicu dari perang besar itu perang kecil. Contohnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia I, itu juga tercetus atau meletus itu dikarenakan apa? Dikarenakan masalah-masalah kecil, perang-perang kecil yang tidak terkondisikan akhirnya menarik sebagian negara lain ikut berperang. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua sama. Perang Dunia Kedua itu sama, awal mulanya sama. Itu cuma karena perang kecil, masalah kecil antar negara atau apa, yang menarik negara-negara tetangga itu ikut berperang. Sampai-sampai menarik banyak negara di berbagai belahan dunia itu tertarik untuk perang. Hanya sedikit negara yang berhasil untuk netral. Perang Dunia Kedua, hampir mayoritas berbagai negara di belahan dunia ikut berperang. Di mana Perang Dunia Kedua itu memang itu dipelopori atau diciptakan oleh sosok Adolf Hitler. Adolf Hitler, pencetus atau sosok yang menjadi otak dari Perang Dunia Kedua. Di mana perang besar itu terjadi karena perang kecil. Perang yang terjadi antara Israel dan juga Hamas sampai saat ini sudah menjadi perang beberapa front, beberapa arah. Sampai Lebanon ikut berperang melawan Israel. Lalu Houthi ikut berperang melawan Israel. Ditambah lagi Iran, musuh bebuyutan Israel, juga mengintimidasi Israel dan ingin menghancurkan Israel. Sudah menjadi perang beberapa front. Lama-kelamaan, perang di Timur Tengah bisa menjadi perang regional, bahkan menjadi perang yang lebih besar. Apalagi ditambah lagi Amerika Serikat yang benar-benar ingin menghancurkan kekuatan Houthi dan menghancurkan dan memberikan peringatan Iran. Tentunya akan menambah situasi yang lebih genting, akan menambah perang yang lebih besar lagi. Di mana Amerika tidak takut dengan segala ancaman, karena tentunya Amerika menjadi negara superpower. Yang mustahil, Amerika itu negara yang mustahil sampai negaranya hancur, mustahil. Karena pertahanan yang kuat dimiliki Amerika, penyerangan yang mumpuni, dan pasukan-pasukan yang superpower yang dimiliki Amerika. Alat-alat canggih seperti jet bomber, jet pengebom, B-2 itu salah satu pesawat canggih atau jet bom canggih yang dimiliki Amerika. Karena alat itu, pesawat itu, pengebom itu tidak bisa dilacak oleh radar. Ketika melewati berbagai negara, segala radar yang ada di dunia ini, secanggih apapun, tidak bisa melacak bomber milik Amerika. Sehingga membuat Amerika sangat mudah melakukan pengeboman di berbagai negara. Salah satunya di Houthi, Yaman.
Sekalipun di zaman ada sensor radar pun tidak bisa menembus penyerangan Amerika. Karena radarnya tidak berfungsi radarnya nggak berfungsi untuk bombernya Amerika. Tentunya situasi ini bisa menimbulkan perang yang lebih besar yang kemungkinan bisa terjadi. Itu kilasan video kali ini. Dua hal yang membuat situasi dunia ini memanas, yaitu perang dan juga perdagangan.